Halo, how are you? Kembali lagi dengan saya Faisal Amri ya. Sekarang kita akan belajar tentang was were di chapter 4 di halaman 117 di buku Anda. Anda bisa lihat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang was were. Apa itu was were? Dan saya akan tekankan kepada Anda bahwa jika Anda memahami apa itu is MR, nah, untuk memahami was were sangat-sangat mudah. Karena was were sama dengan is MR. Yang membedakan hanya masa waktunya saja. Ya, is MR menyatakan yang sedang terjadi. Ingat, masa waktunya sekarang. Ya, was were sedang terjadi, masa waktunya lampau. Ya, hanya perbedaan masa waktu. Jadi, jika Anda memahami tentang is MR, was were sangat mudah dipahami. Kita mulai, oke? Oke. Sebelum saya akan memberitahu bahwa apa itu was were di kedudukannya di dalam bahasa Inggris ya. Nah, was were itu adalah bentuk lampau dari is MR. Maksudnya adalah verb 2 atau bentuk past ya, kata kerja bentuk past dari is MR. Lihat, kata kerja bentuk pertama, bentuk hari ini, bentuk sekarang ya, is MR atau sama dengan be. Be sama dengan is MR sama dengan be. Dan be akan kita pelajari nanti di chapter berikutnya, oke? Lihat. Is MR bentuk sekarang, kata kerja bentuk pertama, ingat. Dan was, were, ya, bentuk past, bentuk lampau. Jadi jika kita berbicara tentang kata kerja bentuk kedua, berarti berbicara tentang sesuatu yang lampau. Oke? Arti was, were sama dengan is MR, ya. Yang pertama sekali adalah artinya adalah, sedang, dan bisa memberi arti berada atau ada, menyatakan suatu keberadaan. Dan bukan atau tidak jika ditambah not. Jadi was not atau disingkat wasn't. Oke? Were not atau weren't. Dan yang berikutnya adalah was were berartikan apakah. Jika was were berposisi, lihat, sebelum subjek. Dan yang terakhir adalah was were berartikan kah. Menguatkan kata tanya 5W 1H mempunyai maksud bertanya. Oke? Was dipakai oleh subjek I, saya artinya. Dan he, she, it, name. Dan were, ingat dibaca were bukan we. Oke? Were. Oke? Were dipakai oleh you, they, we. Ya, jadi tidak boleh dipindah. Dan ini merupakan suatu ketetapan. Lihat. Langsung aja ke contoh ya. Kita buat. Di sini subjek saya akan mewakili terhadap was adalah I, he, she, it, name. Dan saya memakai I. Yang lain sama, mewakili. Dan were saya menggunakan adalah they, mereka. Oke, lihat. I was a teacher. Saya adalah seorang guru. Waktu itu, dulu, bahkan tadi. Paham? Jadi diterangkan oleh keterangan waktu dulu, tadi, atau waktu itu diterangkan oleh was sebagai kata kerja bantunya. Karena tidak ada keterangan yang pas yang diucapkan. Oke? Jadi jika kita bilang, kita buat keterangannya adalah a year, setahun yang lalu misalnya, ya. Maka was mengikuti atau menguatkan keterangan yang lampau tersebut pastinya, ya. Tapi jika tidak memberi keterangan waktu itu, dulu, atau tadi bahkan. Oke? Oke, lihat. I was a teacher. Saya adalah seorang guru, status. Atau menyatakan sebuah benda abstrak gitu ya. Lihat, saya adalah seorang guru waktu itu, dulu. Oke? Oke, yang berikutnya adalah they were consultants. Mereka adalah konsultan-konsultan. Mereka adalah para konsultan waktu itu. Diterangkan oleh were, ya, menyatakan lampau. Oke? Dan ini menyatakan sebuah status atau menyatakan benda ya. Lihat. Teacher, konsultan itu merupakan noun.
Noun. Benda, maksudnya benda abstrak. Lihat. Benda yang tidak nampak ya. Oke, lihat. Yang berikutnya tentang sifat. Oke, lihat. I was happy. Saya bahagia. Saya sedang bahagia. Ya, saya akan katakan kepada Anda, saya sedang bahagia. I was happy. Tapi saya sedang bahagianya itu adalah pada masa yang telah lewat. Diterangkan juga oleh was. Ya, lihat. Yang berikutnya adalah they. They were beautiful. Mereka cantik. Jadi, were menyatakan lampau dan memberi arti adalah. Mereka adalah cantik, tapi tidak lazim kita ucapkan ya di saat kita membicarakan tentang sebuah sifat. They were beautiful. Mereka cantik. Dulu. Waktu itu. Terangkan oleh were. Ini menyatakan sifat. Ya. Berikutnya tentang keterangan, berarti keberadaan di sini. I was here. Saya sedang di sini tadi. Saya sedang di sini tadi. Diterangkan oleh was. Saya ada di sini tadi. Saya ada atau berada di sini waktu itu. Tergantung maksud saya menyampaikan kepada Anda. Tadi atau waktu itu atau dulu ya. Intinya lampau dia di situ. Oke. I was here. Saya sedang di sini tadi. Saya tadi di sini. Saya tadi di sini. Keberadaan pasti ya. Oke, lihat. They were over there. Mereka sedang di sana. Lihat, tidak ada over juga pemahamannya sama. Di buku Anda mungkin digunakan hanya there, ya, tapi menggunakan over there, pemahamannya tetap sama ya. Ini memudahkan untuk kita mengucapkan. Oke. They were over there. Mereka di sana, mereka ada di sana. Waktu itu diterangkan oleh were. Mereka berada di sana waktu itu. Mereka sedang di sana waktu itu dulu atau tadi. Paham? Oke? Dan ini merupakan kalimat positif. Langsung saja ya. Karena Anda telah memahami apa itu isemar. Ini juga sama, lihat. Dalam bentuk negatif mempunyai arti bukan atau tidak, oke? Nah, tentu jika ditambah kata not, was not, disingkat wasn't, ya, were not, disingkat weren't, oke? Nah, terserah Anda tinggal mau pakai yang mana, disingkat ataukah tidak disingkat. Nah, saya akan menerangkan yang tidak disingkat ya. I was a teacher. Saya adalah seorang guru ya. Ditambah not di sini. Not. I was not. I was not a teacher. Saya bukan seorang guru. Nah, jadi perilakunya adalah sedang terjadi pada masa dulu. They were not consultants. Mereka bukan para konsultan. Pada waktu itu, dulu. Mereka itu bukan sedang sebagai seorang konsultan, bukan sedang para konsultan pada waktu itu. Jadi kondisinya sedang terjadi pada masa lampau. Paham? Itu tentang menyatakan tidak terhadap status ataupun benda abstrak namanya ya. Oke. Yang kedua adalah I was happy. Tambahkan kata not. Di ini juga kita tambahkan kata not ya langsung. Lihat. I was not happy. Saya tidak bahagia waktu itu. They were not beautiful. Mereka tidak cantik dulu. Oke, lihat. Ini tentang sifat ditambah not sama ya. Nah, pada menyatakan sebuah keberadaan ya, ini sama juga kita tambahkan not, was not, were not. Lihat. I was not here. Saya tidak sedang di sini tadi. Waktu itu, dulu. Oke? Terangkan oleh was. Maksudnya, tadi itu, saya tidak sedang atau tidak berada di situ. Di sini maksud saya. Here, saya tidak sedang di sini. Sedang, jadi keberadaan. Ya, saya tidak ada di sini. Saya tidak sedang berada di sini. Ya.
Lanjut. They were not of there. Mereka tidak sedang di sana waktu itu. Ya, tidak ada di sana waktu itu. Tidak sedang berada di sana waktu itu. Jadi pada waktu itu mereka itu tidak sedang di sana. Ya, sama dengan tidak berada di sana. Bagaimana dalam bentuk bertanyanya? Langsung aja boleh? Langsung. Oke. Nah, ini merupakan contoh dalam bentuk bertanya ya, sama dengan ISMR. Nah, kata kerja bantunya berposisi sebelum subjek. Anda lihat ya, semua kata kerja bantunya berposisi sebelum subjek. Dan ingat, kondisinya adalah sedang ya, masa waktunya dulu, lampau maksud saya. Oke, lihat. Was I a teacher? Apakah saya seorang guru waktu itu? Apakah saya sedang seorang guru waktu itu dulu? Seperti itu ya. Nah, jadi di sini was berposisi, was were berposisi sebelum subjek, artinya adalah apakah, dan kondisinya sedang, masa waktunya lampau. Oke, were they consultants? Oke. Apakah mereka para konsultan waktu itu? Was I happy? Apakah saya bahagia waktu itu? Were they beautiful? Apakah mereka cantik waktu itu? Was I here? Apakah saya di sini tadi? Apakah saya berada di sini tadi? Dulu waktu itu. Apakah saya sedang di sini tadi? Dulu waktu itu. Oke, terangkan oleh was. Masa waktunya ya. Lihat. Were they of there? Apakah mereka di sana waktu itu? Apakah mereka berada di sana waktu itu? Apakah mereka sedang di sana waktu itu dulu atau tadi? Paham ya? Karena tadi 1 detik yang lalu juga lampau. Oke? Lihat. Ini dalam bentuk bertanya dan tidak ada kata kerja yang kita gunakan. Tidak ada kata kerja bentuk ing. Ingat, was were kata kerja bantu, auxiliary verb. Jika tidak ada kata kerja yang kita gunakan, maka kata kerja bantu itulah yang berfungsi sebagai kata kerjanya. Oke? Dan jika menggunakan kata kerjanya harus ditambah ing, harus dalam bentuk ing. Kita lihat. Let's go.